Jepang. Kamu Aku menggunakan ul Jepang. teman, kembali lagi bersama Nade Tigan di Prancis bersama aku Indah Tarigan yang baru bergabung. Salam kenal dari Prancis. Dan hari ini aku mau ajak kalian panen sayuran yang ada di kebun aku. Kali ini aku mau panen beberapa sayuran Indonesia yang tumbuh subur di Prancis. Ternyata ada beberapa sayuran Indonesia yang bisa tumbuh dan bertahan di Prancis. Di Prancis itu aku berkebun dari bulan April sampai awal Oktober. Ini udah akhir September, di mana masa berkebun itu udah mulai berakhir. Karena cuaca di malam hari itu udah ngedrop. Cuaca dari malam hingga pagi hari itu udah di bawah 10 derajat. Dan di bawah cuaca 10 derajat itu hanya ada beberapa sayuran yang bisa bertahan hidup. Let's go, kita langsung panen ke kebun aku, teman-teman. Sebentar, ini adalah bunga kosmos. Bunga kosmos ini ada begitu banyak di kebun aku. Karena bunga kosmos ini menurut aku selain cantik dan juga tumbuhnya juga cepat. Dan bunga kosmos ini juga disukai oleh lebah. Lebah itu bagus untuk proses pembuahan pada tomat aku. Kenapa bunga kosmos itu banyak aku tanam di kebun aku? Selain mempercantik juga untuk membantu proses pembuahan tomatnya aku. Yuk kita langsung panen sayuran di kebun. Ini ada banyak tomat di kebun aku yang udah susah matang. Ini ada buahnya, tapi ini masih hijau-hijau. Udah dari beberapa minggu ini tetap hijau karena kurangnya sinar matahari. Tomat ini adalah salah satu sayuran yang suka banget dengan matahari. Bakalan nggak sampai merah ini udah harus dipanen karena bakalan udah musim dingin. Itulah salah satu nggak enaknya berkebun ini di negara 4 musim gitu. Nggak bisa berkebun di sepanjang tahun. Padahal ini buahnya masih banyak banget. Buah tomatnya itu masih banyak banget. Tapi ya udah masih hijau-hijau. Ini adalah jenis sayuran yang mau aku panen. Sayuran ini aku beli bibitnya dulu dari toko Asia. Aku tanam di pot dulu dan di awal bulan Mei aku tanam langsung di tanah. Dan sekarang itu musim panennya itu sekitaran bulan September. Kalau di Indonesia ini
sayuran ini kan bisa tumbuh sepanjang tahun. Tapi sayang banget di Prancis itu nggak bisa hidup sepanjang tahun karena aku udah pernah coba tahun sebelumnya itu akarnya itu dimana aku tutupi pakai daun, tapi nggak bisa bertahan juga karena ini sayuran tropikal, daerah tropikal, jadi dia nggak bisa bertahan pada saat musim dingin. Sayang banget ya. Tapi ya setidaknya ini bisa aku buahnya bisa aku simpan. Jadi masih tahun depan aku bisa tanam lagi gitu. Kalau di tempatku di Medan ini namanya buah jipang. Kalau di daerah kalian ini namanya sayuran apa? Ada yang kenal nggak sama sayuran ini? Kalau di Medan ini sering kita pakai buat campuran mie gomak. Sayur jipang. Mungkin tiap daerah namanya beda ya. Ini udah ada beberapa yang udah ready untuk dipanen. Lumayan banyak ya buahnya tahun ini. Dan ini daunnya, daun dari si sayur jipang ini udah mulai menguning. Karena ya itu tadi malam hari sampai di pagi hari cuaca itu udah dingin. Ini daunnya bakalan menguning dan bakalan banyak yang rontok. Kita mulai panen aja sayur dari kebun sayur Indonesia. Kalau ini beli di supermarket, harus belinya di supermarket Asia dan harganya itu lumayan mahal. Kalau di supermarket ini biasanya itu dijual dengan harga kiloan. Jadi satu buah ini aja bisa mencapai sampai 3 ons ya. Jadi kalau sekilo itu mungkin hanya 3 atau 4 buah. Dengan harga di sini tuh kalau di supermarket Asia sayuran ini lumayan mahal. Jadi beruntung kita tinggal di pedesaan, bisa berkebun dan bisa menikmati sayuran dari Indo tanpa harus beli. Dan sayuran aku itu selalu organik tanpa pestisida. Aku hanya pakai kompos. Kalau aku lihat di kebun mamaku di ladang, ini hanya dia ditanam sekali, habis itu dia tumbuh dan menjalar kemana-mana itu. Subur banget sayuran ini. Tapi sayang banget kalau di negara 4 musim, itu aku belum berhasil membuatnya tumbuh lagi di tahun depan gitu. Mungkin terlalu dingin ya di daerah kita, jadi nggak bisa aku selamatkan di musim dingin. Jadi tiap tahunnya itu aku harus tanam lagi dan prosesnya itu lumayan panjang ya. Aku tanam dulu di pot dan mulai tanam di bulan Mei dan panennya itu di akhir bulan September. Which is kalau bulan September itu udah cuaca udah mulai drop dan berbuah dia itu hanya sekali panen habis itu udah gitu. Sayang banget sebenarnya. Ini sebenarnya pohonnya ada 3 pohon yang aku tanam dan dia sekarang udah menjalar kemana-mana. Lumayan subur sih ya tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya walaupun subur tetap aku nggak bisa panen sepanjang tahun. Ada lumayan banyak buahnya. Dan bagusnya itu sayuran jipang ini, jipang atau labu siam deh namanya gitu. Sayuran ini bisa disimpan di suhu ruangan. Kalau di suhu ruangan itu bisa disimpan sampai 2 minggu. Jadi nggak perlu disimpan di kulkas gitu loh. Ini kan lumayan kan hasilnya. Jadi nggak repot. Walaupun kita nggak ada tempat di kulkas, di suhu ruangan, ini sayuran yang lumayan cukup tahan lama. Dan kita itu suka banget sama sayuran ini. Selain panen sayur, aku juga mau petik buah raspberry aku. Ini
Sepanjang dari bulan Juni sampai September berbuah terus. Udah merah-merah. Dan ini tuh rasanya manis banget. Kita cobain raspberry. Manis banget. Aku suka banget. Dan ini tuh tumbuhnya cepat banget dan super manis, berbuah dari sepanjang musim panas. Kita puas banget tiap tahun makan buah raspberry ini. Udah merah-merah banget. Tinggal disentuh dikit udah jatuh gitu loh buahnya tuh. Tapi nggak semua sayuran Indo itu tumbuh subur di kebun aku. Mungkin nggak cocok dengan cuaca di tempat aku ya. Seperti ini ada kangkung, seperti yang kalian lihat, kangkungnya itu nggak mau membesar, dan sekarang malahan daunnya udah itu ada bintik-bintik hitam. Nggak tumbuh, mungkin nggak cocok sama cuaca di tempat aku. Cabai paprika aku juga udah ada yang merah. Ini aku udah pernah panen, tapi masih ada yang merah, jadi kita panen sekalian. Nih, cabai paprika ini nggak terlalu pedas, jadi cocok untuk Abang Niko. Kita panen sama cabai-cabai yang lain. Di kebun aku itu aku nanamnya sayuran yang emang sering kita konsumsi ya, yang kita suka gitu. Jadi kayak cabai, akunya yang makan cabai paprika karena si Abang juga makan. Sebenarnya aku berkebun itu waktu meluangkan aku, dimana aku ada waktu untuk diriku sendiri. Dan di Prancis itu, di sini kan aku nggak ada banyak teman, jadi aku nggak nongkrong guys. Aku nggak nongkrong teman-teman, jadi waktu kalau pulang kerja dan waktu luang itu jatuhnya aku berkebun. Makanya kebun aku ini 100% aku yang ngurus. Kalau Abang Niko dia lebih ke bagian makan. Tuh cabai. Ini ada tomat cherry atau namanya terong kaluat. Kalau di daerahku namanya terong kaluat. Udah pecah-pecah, ini akibat cuaca ya. Bukan karena udah busuk, tapi emang karena cuaca. Jatuhnya pecah gitu dia. Ini sayur buncisnya dia itu menjalar, bukan tumbuh yang di tanah. Kalau yang ini buncis yang tumbuh langsung di tanah. Kalau ini jenis buncis yang menjalar dan buahnya itu kayak gini loh, gepeng-gepeng gitu dia. Ini ada beberapa, ini kalau nggak dipanen nanti berbiji jadinya dia. Keras jadinya nanti. Makanya kita panen.
Kalau ini nih, ini sayuran brokoli atau bunga kol, aku lupa yang aku tanam. Ini sayuran yang bisa tahan di musim dingin. Dan sementara yang ini sayur lobak. Lobak merah, dia ini bentuknya kecil-kecil. Sebentar lagi mungkin ini udah bisa dipanen, teman-teman. Makan malam kita hari ini, aku mau masak sayur Jipang yang tadi aku panen dari kebun. Aku masak 4 buah untuk malam ini sama besok siang. Kulitnya itu harus dibuang karena menurut aku dia keras gitu. Jadi harus dikupas dulu baru ntar dipotong-potong. Malam kita hari ini ada sayur Jipang dari kebun, nasi dan sosis ayam. Selamat makan. Selamat makan. Itu sosisnya aku. Kita makan Jipang. Jipang. Kamu suka Jipang? Aku suka Indah. Nala kelaparan, teman-teman. Kucing yang kerjaannya cuma seharian tidur, makan. Kamu lapar Nala? Malu-malu makan ya. Selamat makan suami aku. Kalau suami itu makan nasi dia selalu pakai garam. Katanya nggak ada rasa kalau nggak pakai garam. Bawang goreng, kamu pakai banyak. Bawang goreng itu rasanya lebih mantap kalau di nasi pakai nasi. Kalau nasi pakein bawang goreng. Sama makan sayangku. Kamu suka Jipang? Jipang. Sayur. Ya. Tarik biar. Jipang. Jipang. Kamu suka Jipang? Aku mau makan Jipang. Selamat makan sayangku. Selamat makan. Aku pakai sambal. Ini sambal mertua dikasih sama Nadia. Sambal. Wangi dan pedesnya itu benar-benar sepedas mertua. Kamu mau sambal? Mau sambal? Mau sambal? Enggak. Kenapa? Karena itu pedas. Aku mau makan kroket. Kroket itu untuk Nala. Itu untuk kucing. Tunak. Itu. Anda suka Jipang? Karena ini adalah bunga jinia. Jadi di kebun aku itu ada beberapa warna yang aku tanam. Ada orange, pink, dan yang lainnya. Aku memang suka banget ya sayuran sama bunga itu diperpadu. Jadi enak aja gitu dilihat mata. Dan enaknya tuh bunga jinia dan bunga kosmos itu aku bisa ambil bijinya setelah mereka berbunga gitu. Jadi
aku nggak perlu beli benih lagi setiap tahunnya. Jadi ini aku bakalan simpan dan bisa aku tanam di tahun depan gitu. Dan yang paling ini cantik gitu loh. Cantik dilihat mata. Well, terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku kasih tahu kalian nggak ya, besok sebenarnya itu hari yang besar bagi aku. Karena besok itu aku menjalani operasi pengangkatan sel telur. Itu bagian dari proses bayi tabung yang sedang kita jalani. Jadi selama beberapa minggu terakhir itu aku udah bolak-balik ke rumah sakit itu untuk USG sama cek darah setiap 2 atau 3 hari sekali. Dan ini udah saatnya besok itu jadwal aku operasi. Sebenarnya operasinya kecil-kecilan ya, tapi kalau di sini tetap di anestesi secara general, tapi nggak terlalu mendalam. Mungkin operasinya hanya berjalan 30 menit atau 1 jam. Tapi bagi aku yang nggak pernah masuk rumah sakit, itu tetap hal yang besar gitu loh. Aku masih stres dari beberapa hari yang lalu, aku udah mulai stres sama kebawa mimpi. Malam-malam itu aku sering kebangun gitu, jadi karena kepikiran gitu. Semoga kita berhasil gitu loh. Hari yang besar besok bagi aku teman-teman. Mungkin beberapa hari ke depan kalau aku absen, ya mungkin karena aku lagi bed rest ya kali ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Amin. Dan terima kasih semuanya untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa support channel ini, jadi kalian subscribe. Dan kalau kalian ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita saling support agar channel ini cepat berkembang. Terima kasih teman-teman, semoga kita tetap sehat-sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Horas. Assalamualaikum teman-teman, bye-bye.